hamster-hamster yang suka keuangan. Senang bertemu kalian lagi. Bagaimana cara anak muda menjadi kaya dewasa ini? Memenangkan lotre adalah salah satu cara. Tidak mungkin tapi mungkin kan? Cara lain, mewarisi kekayaan. Tapi kita tidak akan hanya duduk-duduk menunggu kerabat jauh meninggal kan? Ayo berpikir lebih besar. Menurutku, cara paling pasti menuju kekayaan adalah melalui kerja. Namun, bukan sekadar masuk kerja selama 8 jam sehari. Yang kumaksud adalah tentang belajar dan berkembang secara finansial. Itulah kenapa hari ini, aku telah memilih video untuk kamu di mana orang sukses berbagi tips dan kebiasaan yang akan membantumu mencapai tujuanmu. Mari kita cari tahu keterampilan apa yang dihargai di dunia orang kaya. Apa yang kamu katakan kepada seorang pemuda hari ini jika mereka ingin menghasilkan uang? Yang pertama adalah fokus. Temukan sesuatu yang kamu kuasai. Orang-orang mengatakan, ikuti hasratmu. Kupikir itu omong kosong. Siapapun yang mengatakan untuk mengikuti hasrat itu adalah orang-orang yang sudah kaya. Dan maafkan dirimu jika itu tidak melibatkan kuliah. Karena 2/3 anak tidak berakhir di perguruan tinggi. Hal kedua adalah, aku menyebutnya stoikisme. Tapi satu hal yang ada dalam kendalimu adalah pengeluaran. Jika kamu masih muda, kamu harus mencari cara untuk memperkuat kebiasaan menabung dan mendapatkan kepuasan dari hal-hal lain. Seperti kebugaran dan teman-teman. Hal baik tentang menjadi muda adalah kamu tidak memerlukan banyak uang untuk bersenang-senang. Ketiga adalah waktu. Mayoritas waktu kita di dunia ini, kita tidak hidup melewati usia 35, sehingga orang-orang muda tidak dapat membayangkan bahwa mereka akan hidup hingga usia 100 tahun. Dan kemudian hal terakhir di mana aku benar-benar melakukan kesalahan adalah tentang kekuatan diversifikasi. Caramu menjadi kaya mungkin melalui konsentrasi, tapi caramu tetap menjadi kaya adalah melalui diversifikasi. Dan kamu tidak perlu menjadi miliuner, cukup mulai menabung sedikit uang. Aku bisa membuatmu kaya, itu kabar baiknya. Kabar buruknya adalah jawabannya selalu perlahan. Wow, dia benar-benar mengungkapkan semuanya. Aku berharap ada yang memberitahuku tentang ini di tahun-tahun awalku. Dulu, jika aku memiliki banyak kacang, aku akan memakannya semua, tapi ternyata seharusnya aku menyimpannya. Anak-anak muda sekarang ini beruntung karena mereka bisa belajar hanya dengan menonton video sambil bersantai di sofa. Terutama bagi mereka yang subscribe channel ini. Karena aku selalu memilih hanya video yang paling berharga untukmu. Ingat teman-teman, kekayaan sejati tidak pernah datang dari langit dalam semalam. Mencapainya memerlukan kesabaran dan pemahaman bahwa proses-proses ini membutuhkan waktu. Jangan lewatkan episode baru kami dan jadilah bijaksana secara finansial bersama kami. Sampai jumpa di episode berikutnya dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa. Halo teman-teman kripto yang terhormat, kita semua ingin memiliki banyak uang. Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa kita sangat menginginkannya? Apakah semua orang memiliki proyek yang ingin diwujudkan? Atau kita hanya menginginkan uang semata-mata untuk memiliki uang itu sendiri? Jangan khawatir, aku bukan psikolog. Tapi aku telah memilih beberapa video tentang topik ini untuk membuat kita berpikir dan membantu kita bergerak ke tingkat yang lebih produktif dalam hidup kita. Siap? Mari kita mulai. Aku makan malam dengan seorang temanku yang merupakan seorang miliarder. Lalu dia bilang, Alex, katanya, aku hanya butuh lebih banyak uang. Tapi dia tidak bercanda, itu sangat mendalam. Dia bilang, aku hanya butuh lebih banyak uang, aku tidak punya cukup uang. Masalahnya adalah, kebanyakan orang miskin, mereka mengenal orang miskin lainnya. Jadi mereka dinilai tidak terlalu miskin oleh orang yang mereka kenal. Sementara itu, tidak ada yang lebih termotivasi untuk menghasilkan uang daripada seseorang yang lahir kaya tapi tidak punya uang. Dan semua teman mereka menghasilkan lebih banyak. Orang itu akan melakukan apapun untuk menghasilkan uang karena rasa kekurangan itu sangat terasa. Kekurangan fisiologis yang kita semua pahami seperti lapar, tidur, seks, atau apapun adalah kebutuhan manusia yang jika tidak terpenuhi akan mendorong kita untuk mencari pemenuhan, seperti mencari tempat berteduh. Benar kan? Kebutuhan-kebutuhan ini sangat mudah dipahami. Sedangkan uang adalah konsep abstrak. Oleh karena itu, persepsi tentang uanglah yang perlu kamu ciptakan untuk menciptakan rasa kurang, itu supaya dapat memotivasi seseorang membeli sesuatu guna menyelesaikan masalah keuangan mereka. Wow, sepertinya dia menggali ke dalam alam bawah sadarku. Aku setuju, uang adalah sesuatu yang sangat relatif. Bahkan di antara teman-teman hamsterku, ada yang akan menghabiskan banyak uang untuk keju yang bahkan tidak bisa mereka habiskan, sementara yang lain akan berinvestasi dengan bijak. Bagikan pemikiranmu di kolom komentar, dan aku berharap semua orang yang menonton video ini memiliki cukup uang untuk hidup dengan baik. Sekarang mari kita bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana kita menghabiskan dengan bijak untuk menghemat uang. Lihatlah video berikut ini yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip penganggaran tidak berubah selama bertahun-tahun. Ini adalah teknik lama yang sama. Kami akan berbicara dengan seorang ahli keuangan. Namanya adalah Dave Ramsey. Apa pertanyaan nomor 1 yang sering kamu dapatkan saat siaran mengenai masalah keuangan? Apa yang ingin mereka ketahui mengenai masalah keuangan? Bagaimana cara keluar dari utang? Bagaimana aku bisa keluar dari utang? Dan aku akan mengatakan hal kedua adalah komunikasi dengan pasangan. Ini adalah hal-hal yang dibicarakan nenek. Jadi berhematlah dan hidup dengan pengeluaran lebih sedikit dari penghasilan. Dua konsep yang tidak bisa dipahami oleh Kongres. Dan kemudian kita membicarakan tentang terbebas dari utang. Peminjam adalah pelayan bagi pemberi pinjaman. Jadi buatlah rencana, miliki anggaran, alokasikan setiap uang di atas kertas.
kertas di awal bulan. Karena ini lebih tentang kebiasaan daripada matematika. Jangan menghabiskan uang yang tidak kamu miliki. Pahami bahwa jika setengah dari kekayaan bersihmu terikat pada sesuatu yang kehilangan 60% nilainya dalam 4 tahun, kamu tidak akan bisa maju. Yang bisa menyelesaikannya adalah kemarahan. Kemarahan yang sehat dan benar dengan mengatakan, "Hei, cukup sudah." Aku akan menarik garis yang mengatakan, "Aku akan jadi aneh. Aku akan melunasi semuanya." Ya ampun, aku kehabisan kata-kata. Itulah yang kusebut kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu. Aku setuju dengan semuanya. Berbelanjalah dengan bijak dan rencanakan anggaranmu. Teman-teman, ini akan sangat membantumu menjalani hidup yang lebih baik. Bahkan jika kamu belum siap untuk berinvestasi, uang yang kamu tabung akan bermanfaat di masa depan. Untuk terus menjadi lebih cerdas secara finansial, jangan lewatkan episode kami. Jaga diri, kita bertemu di episode berikutnya. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua, dan semua untuk satu.